Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu. Meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut ini beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang telah terbukti. Fakta tentang sidik jari manusia. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Fakta tentang relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47, Surat As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasa waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu juga sebaliknya. Fakta tentang penciptaan manusia dalam 3 tahap. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahap. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipanglingkan?
Perkembangan ilmu biologi modern telah berhasil mengungkap petunjuk dari ayat itu. Pertumbuhan bayi di dalam rahim melewati tiga tahap kegelapan. Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi di dalam rahim yang gelap. Tahap pertama, preembrio. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel kemudian menjadi segumpalan sel. Seiring pertumbuhan zigot, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk tiga lapisan. Tahap kedua, tahap embrionik yang berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut embrio. Organ dan sistem tumbuh bayi mulai membentuk. Tahap ketiga, tahap fetus yang dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga lahir. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Fakta tentang gunung. Gunung muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelinap ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 21 dan surat An-Naba ayat 6-7. Gunung diibaratkan sebuah paku yang menjadikan lembaran kayu tetap saling menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya 31. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Fakta tentang dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kegelapan di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Ocean juga dijelaskan, pada kedalaman 200 meter, hampir tidak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar laut semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40. Fakta tentang garis edar tata surya. Matahari, planet, satelit, dan benda langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 dan Surat Yasin ayat 38 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu dan terbukti kebenarannya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Yasin ayat 38. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Al-Quran Surat Yasin 40. Pengamatan astronomi telah membuktikan kebenaran fakta ini. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak sangat cepat dengan kecepatan mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta juga berada dalam suatu gerakan serupa. Fakta penciptaan berpasang-pasangan. Surat Yasin ayat 36 menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasang. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." Al-Quran Surat Az-Zariyat 49. Menurut ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang berpasangan tidak hanya manusia, melainkan segala sesuatu yang tumbuh dari bumi dan berbagai partikel yang tidak terlihat mata. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan. Penemuannya dinamakan Parit. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Fakta tentang api di dasar lautan. Api di dasar lautan ditemukan oleh beberapa orang ahli geologi asal Rusia. Ketika mereka meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan, terdapat lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Namun tidak cukup untuk memanaskan air laut karena volume air lautnya yang sangat besar. Begitu juga air laut yang tidak dapat memadamkan apinya. Al-Quran juga sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini. Dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 1-6, "Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api." Al-Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Air, laut, dan tawar tidak bisa menyatu. Satu laut berwarna biru tua, sedangkan satu laut dengan warna yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa air laut dan air tawar tidak dapat bercampur. Fenomena ini bisa disaksikan di Selat Gibraltar, di mana tampak dua laut yang berbeda warna tidak dapat bersatu. Salah satu dari dua warna laut tersebut ialah memiliki kandungan air tawar. Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik. Fenomena pertemuan dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga disebabkan karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua laut untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Fenomena ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53.
Bulan memantulkan cahaya matahari. Bulan adalah satelit alami dan satu-satunya milik bumi. Bulan menjadi satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Pada zaman dahulu, bulan dipercaya dapat memancarkan cahayanya sendiri. Namun ilmu pengetahuan belakangan memberitahukan manusia bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 1400 tahun lalu telah menyebutkan terkait matahari dan bulan yang bercahaya. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Dalam bahasa Arab yang ada di Al-Quran, penyebutan untuk matahari adalah syam, disebut juga sebagai sirat yang berarti obor, atau sebagai wahaj yang berarti lampu, menyala, atau sebagai dia yang berarti bersinar, kemuliaan. Ketiga deskripsi tersebut tepat untuk menyebut matahari karena menghasilkan panas dan cahaya yang hebat untuk pembakaran di dalamnya. Sementara kata dalam bahasa Arab yang untuk menyebut bulan adalah qamar, dan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai munir, yaitu tubuh yang memberikan cahaya. Dari sini terlihat bahwa penjelasan Al-Quran sempurna dan sesuai dengan sifat sebenarnya dari bulan yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri, melainkan hanyalah sebuah tubuh tak berdaya yang memantulkan sinar dari matahari. Dalam Al-Quran tidak ada sama sekali yang menyebutkan bulan sebagai sirat, wahaj, atau dia. Begitupun dengan matahari, tidak pernah Al-Quran menyebutkan sebagai nur atau munir. Dengan demikian, berarti Al-Quran mengaku perbedaan sifat antara sinar matahari dan cahaya bulan. Salah satu ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang sifat sinar matahari dan cahaya bulan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya mazilah-mazilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surat Yunus ayat 5. Al-Quran adalah kitab penuh dengan mukjizat, literatur bahasa Arab terbaik dan sesuai dengan sains. Mungkin di masa depan zaman berbeda lagi, tidak seperti sekarang yang seakan kebenaran selalu diukur dengan sains dan teknologi. Tapi bagaimana kondisi masa depan, maka Al-Quran sebagai firman Tuhan akan membuktikan kebenaran dirinya.